Ais gimana? Sehat Bu. Alhamdulillah. Kita hari ini kita sudah ini ya, sudah ngobrol sebelumnya, kita mau janjian coaching hari ini ya. Iya betul. Coaching tentang pembelajaran. Nah, kan katanya mau cerita nih tentang pembelajaran buat hari Senin ya. Hari Senin. Itu gimana? Jadi kan sebetulnya Bu memang kalau cerita masalah pembelajaran berawal dari kesulitan Bu. Sebetulnya kalau mau diceritain tentang kesulitan itu banyak kesulitan yang terjadi selama pembelajaran. Salah satunya yang paling kelihatan sebetulnya yang dirasakan sekarang itu terkait pengkondisian anak. Ya itu satu, terkait pengkondisian anak. Cuma kan memang ya namanya pengkondisian anak ya sebetulnya harusnya itu tuh bisa terselesaikan jika dari gurunya sendiri prepare gitu. Cuma memang sejauh ini memang saya juga mengakui gitu loh, untuk prepare aras itu juga masih jarang gitu loh. Jadi memang sebetulnya kadang masih banyak banget pembelajaran yang dirasa monoton, pembelajaran yang masih dirasa ya gitu-gitu aja gitu loh. Kadang malah berdampak negatif atau berdampak minim sama hasil belajar anak gitu loh. Salah satunya karena memang nggak dilaksanakannya perencanaan yang memang full gitu sama saya ini sendiri. Jadi mungkin untuk hari Senin sih pengen coba belajar untuk melakukan pengkondisian kelas di pelajaran tematik itu sendiri ya. Khususnya sih di pelajaran IPAS ya, kayaknya di pelajaran IPAS. Karena sejauh ini memang di pelajaran IPAS itu anak-anak lebih textbook karena memang lebih banyak materi, yang materinya itu di kelas 4 cenderung sudah berat, jadi akhirnya mereka itu lebih ke cenderung ke pemahaman yaudah deh yang penting tahu gitu. Mereka nulis, belajar tuh dengan mencatat gitu sih. Mungkin nanti hari Senin itu ingin coba mengatasi itu gitu. Ingin coba bisa nggak ya hal ini tuh diperbarui gitu sih, lebih ke situ. Jadi anak ya, kondisi lebih ke anak ternyata begitu aja tercatat gitu ya, belum ada yang baru. Jadi kan ada perencanaan nih. Udah bagus, Bu Rina udah mau memperbaiki dari hal-hal yang dimunculkan dari anak-anak ya, seperti itu. Rencana yang paling konkretnya itu seperti apa gitu, biar anak itu antusias atau gimana, beda dengan hari sebelumnya. Apa tuh yang dimunculkan? Kayaknya mungkin kita akan coba pakai media digital kali ya Bu ya. Kita coba pakai media digital, kita coba pakai media pembelajaran yang sifatnya interaktif buat anak-anak gitu. Kita akan coba mungkin saya sendiri memang belum ini Bu, belum merancang di hari Senin tuh akan pakai materi apa gitu. Terus materinya di mana itu belum tahu. Cuman mungkin lebih ke media pembelajaran yang nanti itu akan lebih bersifat audiovisual. Terus anak-anak juga bisa dilibatkan dalam pembelajaran melalui media itu. Kayaknya gitu sih Bu. Selebihnya apa mungkin masih harus dipikirkan lagi, dirancang lagi medianya apa. Cuman kayaknya akan menggunakan PowerPoint dan games yang sifatnya interaktif, kayak misalkan Kahoot atau apa, mungkin nanti kita akan coba ke situ. Jadi intinya nanti hal barunya itu yang akan dicoba itu menggunakan media digital ya. Kita akan coba pakai itu. Dilengkapi juga dengan anak-anak bawa gimana? Bawa gadget atau gimana? Sebetulnya sudah dibagi kelompok. Kayaknya nanti akan coba untuk satu kelompok membawa gadget satu. Siap. Gadget ya. Oke. Hebat sekali sih Bu rencananya. Nanti mudah-mudahan ini bisa dipakai, bisa diterapkan, mudah-mudahan berdampak baik sama hasil belajar anak-anak. Jadi anak-anak tuh belajarnya nggak begitu textbook aja. Jadi harapannya nanti rencananya sih belajar di kelas, kita pembelajaran seperti biasa dengan menggunakan media digital itu, ya mungkin pakai PowerPoint dan lain sebagainya. Nanti untuk asesmennya mungkin biar anak-anak lebih menarik pakai itu gitu. Jadi untuk menarik perhatian anak juga, untuk meningkatkan hasil belajar anak juga ya. Siapa tahu dengan begitu kelas bisa dikondisikan lebih mudah begitu. Oke, semoga berhasil Bu. Ya Bu, nanti mudah-mudahan kita laksanakan dulu hari Senin. Siap. Selamat ya Bu ya. Oke, baik Bu Rina, tadi saya sudah ke kelas Bu Rina ya untuk observasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Sekarang kita sudah di tahap pasca observasi ya. Sebelum mulai nih, tadi kan sudah tuh dilaksanakan, saya sudah lihat bagus sekali pembelajarannya, yang juga
antusiasmenya tinggi. Bagus. Menurut Bu Rina sendiri, apa sih kelebihan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan tadi? Iya Bu Ais, sebelumnya makasih ya Bu sudah masuk ke dalam kelas, terus juga membantu saya untuk evaluasi. Kalau tadi itu sih Bu yang dirasakan kelebihannya memang kalau saya pribadi ya Bu, karena memang sebelumnya nggak pernah pakai ini, jadi dengan media interaktif yang baru dimunculkan itu, anak-anak itu memang rata-rata ya mereka antusias terhadap pembelajaran. Jadi karena memang sebelumnya itu yang dilihat masalahnya adalah ada pada keaktifan pada proses pembelajaran, memang setelah digunakan media interaktif tadi dengan menggunakan quizzes, PowerPoint dan lain-lain, itu mulai itu ada ketertarikan yang sebelumnya itu kayaknya biasa-biasa aja, tapi sekarang itu lebih antusias belajarnya gitu. Jadi kayaknya media itu punya poin lebih sih Bu, poin lebih sih untuk anak-anak tadi. Kalau kelebihannya sih kayaknya itu. Iya, ada pengaruh ya dari diferensiasi konten, ternyata bisa mempengaruhi antusiasme anak. Iya betul. Nah, menurut Bu Rina sendiri, apakah sudah tercapai tujuan untuk dalam pembelajaran utama yang sudah dilaksanakan? Iya. Jadi ini Bu, ternyata saya pikir gitu ya, dengan menggunakan media itu bisa mengakomodir gitu ya kebutuhan siswa selama proses pembelajaran. Tapi justru ternyata salahnya tuh di situ gitu ya. Ternyata harus yang saya pikir tujuannya akan tercapai dengan menggunakan media ini, ternyata nggak semuanya gitu ya. Nggak semuanya itu bisa tercapai karena ternyata pas pelaksanaan juga Bu tadi bisa amatin gitu ya, media ini ternyata efektif untuk anak-anak yang dalam tanda kutip mampu menggunakan medianya gitu ya, dia mampu menyampaikan, dia lebih aktif. Tapi untuk anak-anak yang memang notabene belum mampu, misalkan belum bisa membaca dan lain sebagainya, ternyata media ini belum pas gitu, belum cocok untuk mereka gitu sih. Jadi untuk ketercapaian tujuan pembelajaran atau enggak, ya mungkin saya udah berupaya ya, tapi untuk ketercapaian 100%-nya saya rasa belum. Jadi literasi anak itu berpengaruh ya terhadap pencapaian. Jadi kedepannya itu ada nggak sih rencana tindak lanjut untuk memperbaiki? Kedepannya sih memang kayaknya harus ada treatment buat kelemahan-kelemahan tadi ya Bu ya, karena memang kelemahan itu saya pikir dengan menggunakan media ini akan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah keaktifan tadi, ternyata justru malah jadi tantangan ternyata gitu ya, malah jadi tantangan. Kedepannya sih sepertinya lebih harus memperhatikan kebutuhan siswa lagi. Ternyata rencananya pasti ada dalam proses pembelajarannya ya Bu, di perencanaan pembelajarannya itu sendiri ternyata harus lebih diutamakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu seperti apa gitu sih. Kayaknya harus lebih dirancang lagi. Kalau memang harus memunculkan media, kayaknya nggak cukup dengan satu media itu aja gitu, tapi juga harus memunculkan media-media yang dia itu bisa mengakomodir minat bakat siswa yang beragam itu gitu. Diferensiasi itu ya. Betul-betul yang diferensiasi. Ke depan sih kayaknya memang harus lebih belajar lagi tentang pembelajaran diferensiasi itu sendiri kayak gimana. Mungkin nanti ke depan akan mencoba merancang lagi harus seperti apa, akan coba diterapkan lagi di kelas itu kayak gimana. Mudah-mudahan nanti bisa dievaluasi, direfleksi kedepannya seperti apa. Itu mungkin juga isinya. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Semoga kedepannya bisa ini ya, maksudnya pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik dengan ada dilengkapi dengan pemetaan diferensiasi dari anak ya. Ini semoga berhasil lengkapi lagi gitu. Sangat apa ya, bagus sekali berarti. Mungkin nanti bisa dibantu lagi bisa masuk kelas insya Allah biar bisa semakin belajar. Siap. Makasih, semoga berhasil ya Bu Rina. Terima kasih.